and I believe Argentina, if they don't have patience, they're gonna start hunt the ball and lose patience and be more aggressive. Listen, we can say about Argentina, they're amazing. Messi is amazing. In terms of scoring in World Cup finals. Banyak orang luput menyadari satu hal tentang final Piala Dunia 2026. Ada keanehan yang belum tersorot dari laga akbar antara Argentina melawan Spanyol. Pertandingan itu terasa seperti Messi versus Spanyol. Bukan bermaksud merendahkan seluruh pemain Argentina yang lain, namun kenyataannya memang seperti itu. Final Piala Dunia 2026 nanti adalah pertarungan antara satu individu anomali melawan kerja sama tim. Messi sentris berhadapan dengan kolektivitas Espanya. Belum ada final Piala Dunia yang seperti ini, ketika satu negara dipaksa melawan kehebatan seorang alien. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan narasi itu? Pertandingan final antara Spanyol dan Messi. The Athletic baru saja merilis sebuah artikel yang mengejutkan. Berita yang mengulas preview final antara Spanyol versus Argentina. Judul artikel tersebut mengundang pro dan kontra. Mengapa final Piala Dunia merupakan pertarungan antara individualisme Lionel Messi dan kerjasama tim Spanyol? Begitulah judul yang digunakan oleh The Athletic. Sepak bola adalah olahraga tim. Sebagian dari kita mungkin mengira judul The Athletic terlalu lebay, terlalu Messi sentris, dan gak menghormati Espanya. Bagaimana bisa 11 pemain Spanyol bermain di final hanya untuk melawan Messi sendiri? Kenapa harus melabeli final ini sebagai Messi versus Spanyol? Bukankah ini adalah pertandingan Argentina menghadapi Espanya? Kalian pasti akan bilang seperti itu. Namun mari kita melihat sejenak ke belakang. Pertandingan final Piala Dunia sebelum edisi kali ini bisa menjadi bukti valid di Qatar 2022. Spotlight final tertuju pada duel Messi versus Mbappe. Lalu pada Piala Dunia 1994 ada narasi Roberto Baggio versus Romario. Mundur lebih jauh lagi ke pertarungan Johan Cruyff dengan Franz Beckenbauer di final 1974. Namun Piala Dunia 2026 ini berbeda. Argentina benar-benar menggantungkan segalanya pada Leo Messi. La Pulga mencatat berbagai statistik yang membuktikan dominasinya. Bahkan Gary Neville sampai menyindir tim Tango yang terlalu Messi sentris. Sindiran ini dilontarkan Neville saat membalas komentar Christian Romero. Kalau mereka tidak punya Lionel Messi di lini depan, Argentina sudah tamat. Cuti Romero dan Lisandro sebaiknya pergi dan memeluk Messi setiap menit, setiap hari, karena dia harus menyelamatkan mereka dari keterpurukan, tegas Neville. Konteksnya, sindiran Neville ini muncul untuk membalas kritikan Cuti Romero. Bek Argentina itu sempat menyebut Neville sebagai pandit yang bodoh. Komentar pedas Romero itu muncul sebelum match Inggris kontra Argentina. Semua bermula dari satu argumen Neville tentang Romero dan Lisandro. Mantan pemain Manchester United itu bilang seperti ini tentang mereka berdua. Saya menyebut Romero dan Lisandro sebagai dua bek tengah terbaik, sekaligus terburuk di dunia, karena kadang-kadang mereka tampil luar biasa sekali, namun seketika itu juga performa mereka berubah dari yang luar biasa menjadi yang konyol, tegas Neville. Lalu komentar itu dibalas oleh Romero setelah Argentina menyingkirkan Inggris. Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah saya saat pensiun nanti, saya tidak sebodoh itu. Semoga saya tidak akan mengkritik seorang pemain atau siapapun, balas Cuti Romero. Komentar Neville tentang Romero dan Lisandro memang konyol. Sebagai pandit, Neville kadang nggak bisa mengontrol mulutnya dengan baik. Namun argumennya perihal Argentina yang terlalu Messi sentris itu layak dianalisis.
Salah satu bukti kuatnya terjadi pada match 16 besar melawan Mesir. Argentina saat itu nyaris tersingkir dari turnamen. Mereka tertinggal 2 gol hingga menit 78. Lalu terjadilah momen anomali yang memantik comeback mereka. Messi mengubah posisinya dengan bergeser ke kanan. La Pulga seperti menjalankan peran sebagai winger. Di sana dia menemukan lebih banyak ruang. Para pemain Mesir juga nggak melihat Leo sebagai ancaman karena merasa Messi sudah nggak berada di dekat kotak penalti lagi. Perubahan posisi Leo justru menjadi kunci remontada tim Tenggo. Dari posisi kanan itu, Leo memberikan 1 assist untuk gol Cuti Romero. Lalu 4 menit kemudian, giliran Messi yang mencetak gol kedua La Albiceleste. Comeback mereka disempurnakan oleh sundulan manis Enzo Fernandez. Kita awalnya mengira perubahan posisi Messi itu karena instruksi Lionel Scaloni. Pasti itu muncul dari kecerdasan Scaloni membaca celah di pertahanan Mesir. Itu pasti muncul dari pengalaman La Scaloneta sebagai pelatih juara dunia. Sayangnya, tebakan kita salah besar. Scaloni gak memberikan instruksi itu pada Messi. Perubahan posisi Leo ke sayap kanan itu bukan arahan Scaloni. Setelah pertandingan berakhir, Scaloni mengklarifikasinya di depan media. Messi bermain di sayap kanan saat melawan Mesir, dan kami menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukannya. Bukan kami yang menyuruhnya bermain di sayap kanan, ujar Scaloni. Komentar La Scaloneta ini membuktikan ketergantungan Argentina pada Messi. Namun itu bukanlah hal yang buruk. Dan memang sudah sepantasnya Argentina digendong Messi. Setiap tim yang menjadi juara Piala Dunia selalu punya satu sosok individu brilian. Siapa lagi yang bisa melakukannya di Argentina kecuali Leo? Narasi ini juga didukung oleh komentar Xavi Hernandez dan Javier Mascherano. Keduanya ditanya oleh wartawan tentang laga final antara Argentina versus Spanyol. Dari komentar Xavi dan Mascherano, ada satu hal yang menarik. Saat Xavi bilang Spanyol akan menang karena punya lini tengah terbaik di turnamen, kiper yang solid, dan back-back yang menakutkan. Menariknya, Mascherano cuma memberikan jawaban yang singkat dan padat. Argentina punya Messi, Spanyol tidak, kata pelatih Inter Miami tersebut. Mendengar jawaban Mascherano itu, Xavi cuma tertawa. Mantan pelatih Barcelona itu setuju dengan ucapan Mascherano. Ya, itu benar sekali. Spanyol harus mengandalkan kolektivitas untuk bisa mengalahkan Messi. Kekuatan kami ada di lini tengah, tegas Xavi. Scaloni memang sengaja menciptakan sistem yang bisa membebaskan Messi. Strategi pelatih kelahiran Pujato ini cukup sederhana. Biarkan Messi melakukan apapun. Mantra itu terbukti begitu sakti untuk tim Tenggo. Selama Messi mendapat kebebasan bermain, Argentina akan selangkah lebih dekat pada kemenangan. Dan Messi nggak dibebankan untuk membantu pertahanan. Rekan-rekannya yang akan melakukan itu untuk La Pulga. Sementara di lini depan, tandem striker Messi juga ikut berkorban. Julian Alvarez rela bermain lebih dalam untuk memfasilitasi pergerakan Leo. Dia menarik perhatian bek-bek lawan untuk membuka ruang kosong bagi Leo. Dan Alvarez sama sekali nggak keberatan melakukan hal tersebut. Striker kelahiran Calcin ini pernah mengatakan satu hal tentang Messi. Kami akan melakukan apapun demi memastikan Messi mendapatkan Piala Dunia keduanya. Setiap pertandingan kami bertarung untuknya, kata Alvarez. Kita sudah membahas narasi tentang betapa ajaibnya Messi untuk Argentina. Sekarang, mari berpindah ke kolektivitas Espanya. Luis de la Fuente benar-benar memberikan fondasi yang baik untuk tim ini. Kerja sama tim adalah senjata terbaik La Furia Roja. Mereka bukan bermain di atas satu individu terbaik. Spanyol bermain sebagai satu unit yang solid. Ini dibuktikan dari data statistik. Gak ada satu bintang Spanyol
yang mendominasi statistik seperti Messi. Semuanya saling berbagi peran dengan rata. Mikel Oyarzabal menguasai catatan shot on target terbanyak, sementara Lamine Yamal mendominasi percobaan dribble dengan 49 kali. Kemudian Alex Baena menopang catatan kreasi peluang terbanyak Spanyol. Pemain Atletico Madrid itu mencatat 10 create chances di Piala Dunia 2026. Sebagai pembanding, di Argentina, semua metrik statistik itu dikuasai Messi. Namanya ada di daftar teratas tim Tango dalam urusan percobaan dribble, shot on target, dan kreasi peluang. Spanyol memang sudah dikenal sebagai rajanya kolektivitas, mulai dari Andreas Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Charles Puyol, David Villa, dan Pedro Rodriguez. Sementara Argentina adalah kebalikannya. Sejak dulu, mereka memang selalu menggantungkan harapan pada satu individu superior. Sebelum era Messi, Argentina digendong oleh Mario Kempes dan Diego Maradona. Kempes menjadi bintang utama saat La Albiceleste juara Piala Dunia 1978. Sementara Maradona menorehkan tinta emas di edisi 1986. Lalu Messi melakukannya pada 2022 di Qatar. Dan sekarang di Piala Dunia 2026, ceritanya pun masih sama. La Albiceleste akan kembali bergantung pada La Pulga. Sebuah final yang menjadi pertarungan Messi versus Spanyol. Pakai sneakers tempur buat daily beatermu dari Eagle, cuma 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Satu detail kecil yang menentukan gelar juara. Narasi Messi versus Spanyol memang mendatangkan pro dan kontra. Hal ini bisa terlihat dari respons para pemain Espanya. Menurut mereka, final ini bukan sekedar misi menghentikan Messi. Rodri menilai Argentina bukan cuma La Pulga semata. Gelandang andalan Espanya itu menepis narasi Messi versus Spanyol. Dalam sesi konferensi pers, Rodri bilang seperti ini ke media. Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa. Ia berhasil membawa timnasnya meraih gelar juara Piala Dunia di Qatar. Namun Argentina jauh lebih dari sekedar Messi. Kami adalah dua tim yang memainkan sepak bola kolektif terbaik, ujar Rodri. Sepertinya Rodri enggan meremehkan kolektivitas Argentina. Komentar pemain 30 tahun ini bukan memandang sebelah mata Leo. Sebaliknya, Rodri memuji Messi sekaligus tim Tango. Lalu, bagaimana komentar dari Luis de la Fuente? Apa yang akan dilakukan pelatih 65 tahun itu pada Messi? Ternyata De La Fuente pernah menyimpan trauma tentang Leo. Pelatih Spanyol itu bercerita pengalamannya menghadapi La Pulga. Saat itu, De La Fuente masih melatih tim muda Sevilla. Mungkin waktu itu umur Leo masih 16 atau 17 tahun. Awalnya pertandingan berjalan sempurna untuk De La Fuente. Strateginya berhasil meredam Leo. Dia menugaskan satu pemain untuk melakukan man-to-man marking ke Leo. Berkat taktik itu, Messi berhasil diredam. Namun De La Fuente kemudian membuat satu kesalahan. Saat pertandingan memasuki menit ke-70, dia mengganti pemain yang menjaga Messi. Lalu De La Fuente menceritakan apa yang terjadi setelahnya. Saya mengganti pemain yang menjaga Messi di menit ke-70 karena dia terkena kartu kuning. Setelah itu saya menyesali keputusan itu. Dalam waktu 15 menit, Messi langsung membuat 4 gol, kata De La Fuente. Momen itu membuat De La Fuente akan mengubah strateginya kali ini. Dia nggak akan menggunakan taktik man-to-man lagi pada Leo. Jadi kali ini kami tidak akan menggunakan strategi penjagaan 1 lawan 1. Kami harus tetap waspada dan tentu saja memberikan perhatian khusus. Messi adalah sosok yang tak ada duanya, tegas De La Fuente. Komentar De La Fuente barusan menegaskan satu hal. Kamu tidak boleh melupakan detail sekecil apapun saat melawan Messi. Di masa lalu, De La Fuente melakukan kesalahan itu. Sekarang dia akan menebusnya di final bersama Espanya. Andreas Iniesta juga menuturkan hal serupa.
Iniesta tahu banyak hal tentang Messi karena masa-masa mereka di Barcelona. Menurut sang maestro, Spanyol nggak boleh lengah sedikit pun, karena Messi bisa menentukan hasil pertandingan hanya dengan 1 atau 2 momen. Butuh kolektivitas untuk menghentikan Leo. Pada akhirnya semuanya bergantung pada 1/1000 detik atau 1 detik. Dan hanya 2 momen saja sudah cukup untuk menentukan hasil pertandingan. Dan Leo biasanya menciptakan momen-momen tersebut di setiap pertandingan, kata Iniesta. Omongan Iniesta ini sudah kita lihat dengan jelas di semifinal. Saat Argentina menghadapi Inggris, ada satu detail kecil yang akhirnya membuat La Albiceleste comeback, dan detail kecil tersebut diciptakan oleh Messi. Detail itu terjadi sebelum momen gol Enzo Fernandez. Ya, sebelum Leo melepaskan crossing, dia sebenarnya sudah dikawal oleh Jetsmans. Anehnya, Anderson justru ikut berlari ke arah Messi. Dia ingin membantu Spence menghentikan Leo. Begitu Anderson mendekat, Leo langsung melihat satu celah kosong di depan kotak penalti Inggris. Celah yang tercipta karena Anderson meninggalkan posisinya. Anderson terpancing dan membiarkan Enzo tanpa pengawalan. Messi pun langsung mengumpan bola ke Enzo dan terciptalah gol penyama kedudukan Argentina. Jika Messi menciptakan detail-detail kecil seperti itu di final nanti, maka Spanyol akan tamat. Messi punya kecerdasan sepak bola yang di luar nalar. Dia bisa melihat celah dan kelemahan lawan dalam waktu sekejap. Itulah kenapa Toni Kroos begitu kagum dengan football IQ yang dimiliki Leo. Kroos begitu takjub Messi masih sulit dihentikan di usianya sekarang. Kamu bisa lihat bahwa kecerdasan sepak bola Messi terus meningkat. Selama 3 tahun terakhir, dia selalu bermain setiap akhir pekan. Lalu dia tampil di Piala Dunia dan tetap lebih unggul dari pemain lain. Itu sungguh luar biasa, tutur Kroos. Apa yang dikatakan Kroos mirip dengan komentar Zlatan Ibrahimovic. Lagi-lagi yang disorot adalah detail-detail kecil yang diciptakan Messi di pertandingan. Lord Zlatan bilang La Pulga bisa menentukan pertandingan karena punya kemampuan ini. Lionel Messi, lihatlah dia dan nikmati permainannya. Ketika dia berada di lapangan, dia selalu 3 langkah di depan siapapun karena kecerdasan otaknya. Messi adalah perwujudan Spider-Man di dunia nyata, tutur Zlatan. Semua pujian ini bukan bualan. Mereka yang mengucapkan itu memang takjub pada Messi. Dan kita akan melihat kebenaran dari komentar mereka di final nanti. Dapatkan paket murah beli 4 kaos bonus 4 celana cuma 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini.